Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun, siap untuk beraktivitas di pagi hari ini. Anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Dan saya percaya akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semoga menjadi panduan kita menjalani hidup di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Lukas pasal 4 ayat 18-21 demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Tahun rahmat Tuhan telah tiba. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, bila sesuatu terjadi di luar yang kita ingini, apa yang biasa kita lakukan? Bila penderitaan, kekecewaan, duka cita, sakit penyakit dan kekurangan menyerang kita, ataukah menyerang orang-orang di sekitar orang yang kita cintai, kemanakah kita mencari pertolongan? Siapakah yang kita harapkan dapat membantu? Orang-orang Yahudi yang sudah lama menderita dalam penjajahan Romawi, setelah 400 tahun lebih mereka tidak mendengar kabar apapun dari Tuhan. Dan mereka menjadi sasaran penindasan yang luar biasa serta penawanan yang menghancurkan. Mereka menantikan pembebasan dan kedatangan Mesias sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui nenek moyang mereka para nabi. Sudah mereka tahu pasti. Dan mereka bertanya-tanya apakah Tuhan telah melupakan mereka? Dan apakah Mesias Juru Selamat itu benar-benar akan datang? Mereka sudah lama menunggu dalam ketidakpastian. Lalu suatu hari seorang pria bernama Yesus masuk ke sinagoge dan berdiri untuk membaca gulungan kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara sekalian, dari ayat ini kita melihat beberapa tujuan mengapa Ia harus datang ke dalam dunia. Pertama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang papa, kepada orang yang menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang kecewa. Dan secara khusus bagi mereka yang sedang gentar terhadap firman-Nya. Ia datang untuk menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas. Dan penyembuhan ini meliputi segenap pribadi manusia seutuhnya, baik jasmani maupun rohani. Ia tidak hanya mengerjakan luka-luka fisik, tetapi juga menyembuhkan luka rohani. Untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia dan iblis, agar mereka dapat melihat kebenaran kabar baik dari Allah. Dan untuk membebaskan dan memberitakan pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, ketakutan, dan rasa bersalah. Saudara-saudaraku, namun Yesus belum sampai di sini. Dia tidak hanya mengingatkan mereka tentang masa depan yang dapat mereka nantikan, yang penuh pengharapan. Sebaliknya, Ia membuat pernyataan yang menakjubkan, yang membuat semua orang tercengang. Pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang sudah dinanti-nantikan sekian ratus tahun yang lalu, genaplah melalui kedatangannya. Ini adalah pengumuman resmi dari Yesus bahwa Dia sedang mendatangkan kerajaan Allah.
Proklamasi ini menggenapi nubuat yang telah disampaikan kepada Nabi Yesaya. Genaplah atau sempurnalah nubuat itu. Hal ini tentu merupakan kabar sukacita bahwa ia adalah pokok pengharapan abadi. Ialah yang dinantikan, ialah pusat pengharapan orang-orang yang terluka, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sedang menderita. Dialah jawaban atas segala kesusahan dan penderitaan manusia karena kungkungan dosa. Saudara-saudaraku, marilah kita semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus dengan cara-cara seperti ini. Bahwa kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang menderita karena kita sudah mengalaminya lebih dahulu. Kita memberikan berita kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang dibelenggu oleh kuasa iblis, bahwa kelepasan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita mewujudkan kepedulian kita kepada sesama. Dan untuk melakukan semua ini, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kebutuhan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh dosa dan kuasa iblis yang dahsyat, yaitu keadaan perbudakan kepada kejahatan, kehancuran hati, kebutaan rohani dan penderitaan fisik, telah dikerjakan dan diselesaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, saat kita mengikuti Dia, kita tidak lagi berjalan di tengah kabar buruk dunia kita dengan keputusasaan. Sebaliknya kita memandang kepada Yesus apapun persoalan kita yang sudah duduk di tahtanya. Kita dapat berpegang pada janji-janjinya akan penebusan. Bahkan ketika kita menghadapi keadaan yang mengerikan sekalipun dalam kehidupan ini, ada kelegaan dan sukacita yang besar dan damai sejahtera dari Dia. Maka berbahagialah yang menaruh harapnya pada Yesus Kristus sebagai jaminan rahmat Allah yang telah datang kepada setiap kita yang berharap kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena firman-Mu pada pagi ini menguatkan, menghiburkan kami. Sekalipun kami berjalan di dalam dunia yang penuh keterbatasan ini, dalam ketidaksempurnaan ini, dan acap kali kami hidup di dalam berbagai-bagai bentuk kesusahan dan kecemasan, kekecewaan, bahkan kehilangan harapan. Biarkanlah firman-Mu ini menggema dalam sanubari kami. Berbicara kepada setiap kami ketika kami menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Bahwa Engkau Tuhan sudah datang ke dalam dunia. Telah menebus kami dari kuasa dosa, penyebab utama dari semua kesusahan yang kami alami. Terima kasih karena Engkau jawabnya. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Semua persoalan yang kami hadapi, sesungguhnya Tuhanlah yang dapat menolong kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang sudah datang kepada kami. Pengampunan, penebusan, dan pengharapan yang abadi ada di dalam Dikau. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Biarlah mereka menaruh harap kepada-Mu. Menanti Engkau berkarya ya Tuhan, dan berserah kepadanya. Karena Engkau Tuhan yang akan mampu menolong mereka satu persatu lepas dari setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Lalu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari aktivitas kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.